Selamat siang, Rika. Mohon perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Dan saya sedang tulis, kami dipanggil Zikra, mahasiswa PPKN Visa WJ angkatan 2000, Kelas? kelas PPKN C. Ya, terima kasih. Jadi akhir-akhir ini tuh kamu pernah dengar nggak soal istilah flexing? Sering sih sering. Nah, menurut kamu tuh artinya apa? Mungkin karena aku masyarakat awam, flexing di mata aku tuh sekedar pamer sih. Pamer. Betul. Oke. Oke. Nah, eh aku mau nanya Kak, seperti apa Citra, kesan atau reputasi yang pengen kamu kasih unjuk ke teman-teman khususnya di lingkup kampus? Mungkin aku pengen ngebangun Zikra yang terkenal anak baik-baik, anak kalem ya, gitu sih. Jadi aku pengen nunjukin kalau citra yang aku miliki ya, Iya, yang aku mau tunjukin, yang aku mau show off gitu ya. Yang aku mau show off itu citra bahwa aku adalah mahasiswa yang rajin dan mahasiswa yang baik. kalau apa yang mau kamu kasih unjuk di sosmed gitu? Kalau apa yang mau kasih di sosmed, aku mau mamerin sih. Hitungannya pamer, boleh ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aku suka pamer prestasi aku. Oh, oke, oke. Hmm, oke. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada perbedaan antara kehidupan asli kamu di rumah sama di apa yang kamu sengaja tampilin ke orang-orang? Jujur ada banget. Aku tuh sering ngebangun atau sering nampilin ke orang-orang, aku tuh orang yang ceria, aku selalu nyapa semua yang aku temuin. Cuman memang kadang-kadang kalau di rumah tuh suka capek, suka ya jadi diri sendiri sih. Jadi beda banget. Boleh aku kasih kayak gitu, aku juga soalnya. Oke. Saat melihat teman dekat yang mempunyai barang baru yang mahal, atau dia sengaja nunjukin gaya hidup yang mewah, apa yang, nah, apa yang kamu pikirin? Terus, apakah itu dijadiin sebuah perbandingan ke Ya, tiba-tiba ya barang baru yang menurut aku bagus, gitu, kredit dan memang trendy. Aku sering menjadikan itu perbandingan ke diri aku, kenapa aku nggak bisa punya itu ya? Apakah karena aku kurang berusaha, ataukah karena memang aku kurang kaya aja? oh, Gitu sih. itu berarti Jadi, sorry, in negative way, aku sering jadiin itu perbandingan buat jiper. Bikin jiper. Tapi in positive way itu jadi memotivasi aku untuk berusaha lebih supaya punya itu. oh, oke. Wah, pemikirannya cukup rumit. Oke ya. Kita next question kali ya. Selanjutnya itu, bagaimana pengaruh dari aksi pamer yang dilakukan teman Anda terhadap rasa percaya diri sendiri atau penilaian terhadap kondisi ekonomi sendiri? Oh, jadi spesifik ke rasa percaya diri dan penilaian ekonomi ya? Mm-mm. Oh, Atau sih. oh atau Mm-mm. benda. Oke. Jadi kalau menurut aku tuh ngaruhnya kayak yang tadi aku mention ya, itu lumayan bikin jiper. Kayak misalnya tiba-tiba teman aku kampus bawa Harley kan, jiper juga ya kak. Aku jadi melihat bahwa that should be me gitu. Harusnya aku juga bisa gitu loh. Jadi itu ngaruh sih ke aku ke rasa percaya diri. Mungkin enggak rasa percaya diri untuk sebagai Zikra mungkin enggak ya. Tapi kalau secara kayak finansial keluarga ya mungkin karena kan basic keluarga tiap orang beda-beda. Itu lumayan kayak ih kalau gue lahir di keluarga kaya kan pasti gue bisa kayak mereka juga gitu sih. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya itu, kapan atau dalam situasi seperti apa kamu merasa ingin ikut menunjukkan barang atau pencapaian ke teman-teman kamu, terutama di kampus? Menurut aku sih ya, aku jujur aja ya, sebagai manusia dan sebagai anak muda yang juga pengen ikut tren, itu mostly ya kalau temen aku kayak nunjukin ini sepatu baru loh. Aku juga pengen kayak, aku juga punya cuman belum sempat aku tunjukin aja gitu loh. Oh, Jadi, astagfirullahaladzim. Ini jadi sebenarnya setiap gak baik ada ya teman-teman. kesempatan. Setiap ada kesempatan, jadi ini gak baik ya teman-teman jangan ikutin. Oke. Ini jawaban jujur sebagai anak muda. Oke. Oke. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya adalah, jadi pertanyaan selanjutnya, dalam lingkungan pertemanan Anda, dalam circle kamu nih, apakah ada aturan tidak tertulis untuk ikutin gaya standar hidup yang dianggap setara atau kompak? Oh, alhamdulillah nggak ada sih teman-teman aku lumayan. Ini para cowok ya, lebih kayak ya udah selama makhluk hidup temenin. Iya, maksudnya gini, nanti dulu kayak kalau makan kita harusnya di ini ya, di Oh, Wingstop gitu. tentatif, tentatif. Oke. Kadang-kadang ikut si A, kadang-kadang ikut si A yang satunya. Oke. Oke, oke. Selanjutnya, adakah pengalaman kamu saat merasa terpaksa untuk ikut main di tempat yang mahal atau membeli sesuatu supaya dilihat setara atau diterima di lingkungan pertemanan kamu? Mungkin kalau membeli sesuatu enggak ya. Cuman kalau main tadi ya yang kakak mention itu ada banget. Kayak beberapa kali kan aku punya teman yang mungkin memang secara kondisi keuangan keluarga berbeda ya. Itu kadang-kadang, ayo kita main, itu berempat, berlima, empat setuju kan kalau saya sendiri yang nggak setuju kan gimana ya rasanya? Kayak, oh ya udah gak apa-apa deh. Ya alhamdulillah saya sedikit punya tabungan jadi kadang-kadang nyomot dikit. Oke, berarti lebih ke sebenarnya bukan berarti
harus ngikutin gaya standar gaya hidup mereka, tapi karena suara terbanyak di situ. Iya, plus kalau saya nggak ikut, yang lain jadi nggak enak. Gitu. Oke, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi, menurut kamu apa yang akan terjadi nih sama hubungan pertemanan kamu yang paling dekat, terutama di lingkungan kampus ya? Kalau misalkan kamu mutusin buat nggak ngikutin standar gaya hidup mereka. Mungkin kalau teman-teman aku ya lebih kayak, oh ya udah nggak apa-apa, mengerti, bahkan kadang-kadang ya udah dibayarin gitu loh. Hmm, Cuman lebih seringnya tuh kalau aku nggak ngikutin mereka, akhirnya mereka juga jadi nggak beli itu, agak jadi nongkrong di situ. hmm, Jadi satu nggak jadi, semua nggak jadi gitu loh. Yang terjadi sebenarnya pertemanan aku baik-baik aja, bahkan mereka mungkin membantu gitu ya. hmm, Cuma kan sebagai teman kitanya yang nggak enak. Hubungan pertemanan aku sih baik-baik aja jadinya, nggak masalah. Cuma mempermasalahkan soal kondisi finansial. gitu, oke. Berarti kamunya yang malah nggak enakan gitu ya? Betul, betul. Akunya yang nggak enak sama mereka. Seperti itu. Oke. Next, pertanyaannya, apakah ada dampak dari kebiasaan flexing terhadap suasana atau keharmonisan di dalam pertemanan? Oh, ada banget, ada banget. Ada banget. Saya izin mengeluarkan suara hati sedikit. Boleh? Baik, jadi menurut saya dalam sebuah pertemanan yang sehat itu sikap flexing atau sikap pamer yang konteksnya bukan bercanda ya, jadi memang benar-benar memamerkan agar si B jiper terhadap si A itu tidak bisa dikatakan persahabatan yang sehat. Menurut saya itu jadi ngaruh ke mungkin nanti si B di saat itu mungkin akan slow ya, akan santai. Cuman Hmm, akan ada suatu ketika kayak si B jadi nggak mau bahas topik itu karena si A kalau dibahas malah pamer kayak si B demen mobil, si A demen mobil. Tapi kalau sekali bahas mobil, si A itu pamerin Porsche-nya di rumah. Sedangkan si B cuma punya A86, A86 nggak cuma sih, cuma punya mobil yang biasa anggaplah aja. Toyota Kijang gitu. Iya, Kijang juga cuma sih. Tapi iya oke, gitu Kak. Oke. Berarti sangat berpengaruh ya dan Banget 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 jujur. bisa merusak juga ya jatuhnya. Sosok. Oke. Next, apa aja yang kamu lakukan supaya tetap bisa mengikuti alur pertemanan yang nyaman dengan teman-temanmu nih yang tadi di kampus dengan kondisi ekonomi atau gaya hidup yang mungkin berbeda jauh dengan kamu. Ini ya yang aku lakukan ya lebih ke kadang itu minta pengertian mereka. Mungkin karena aku cowok juga jadi lebih nyelo kayak lagi duit nih nongkrong di sini aja yuk, ayo gitu loh. Yang aku lakukan sih lebih ke minta pengertian mereka dan alhamdulillah mereka mengerti. Cuman ada juga satu dua teman yang mungkin hitungannya nggak deket banget deh. Hmm? Kalau kita minta pengertian ya kadang-kadang butuh sekali dua kali penjelasan gitu sih. Itu yang biasa aku Lebih lakuin. dikomunikasiin lagi. Tuh komunikasinya apa abang Oke. komunikasinya. Oke, bagus banget nih, Zikra. Next question. Apakah adanya tindakan flexing bisa membuat kamu lebih gampang beradaptasi atau justru sebaliknya? Kasih alasan. Sebaliknya sih. Sebaliknya beban. Sebaliknya. Iya. Karena misal aku mau berteman sama si B, tapi si B ini suka flexing. Aku sorry B bukan Bakis ya, B Bayu. Oke. Si Bayu ini suka flexing. Hmm. Aku mau berteman nih sama si Bayu, tapi si Bayu ini suka flexing. Hmm. Nah, kadang-kadang tuh malah jadi beban kayak aduh, mau teman sama dia cuman dia tuh suka flexing. Malah ngaruh ke mental juga sih kadang-kadang. Oh, bukan bukan kayak emosi gitu ya? Emosi sih enggak ya, lebih ke sebel sih, Sebel kan? sometimes sebel sih. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih buat kamu. Bagaimana cara kamu berdamai dengan diri sendiri ketika tahu nih nggak bisa ngikutin standar gaya hidup teman-teman kamu? Menggunakan gaya sendiri sih. Menurut aku, ketika kami sudah berteman dan benar-benar dekat, teman-teman akan mengerti gaya hidup aku, gaya finansial aku, dan ketika aku juga udah berteman dekat dengan orang, aku bisa mengerti gaya finansial mereka, gaya hidup mereka. Jadi yang aku lakuin ya, aduh ada pepatahnya lupa lagi, pokoknya lakukanlah, ngikutinlah gaya sendiri, jangan ngikutin gaya orang lain, itulah intinya. Heeh, Berarti lebih ke punya style sendiri dengan segala komunikasi dan kesadaran diri gitu. Oke. iya, Dan lingkungan yang mendukung. betul, sepakat, lingkungan mendukung nomor satu. Oke, terima kasih ya Zikra sudah bersedia menjadi narasumber dari wawancara kali ini. Mohon maaf apabila salah kata, kurang memuaskan jawaban dan semacamnya.